Dan pemirsa, untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Mutual Fund Counselor PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia, Said Aulia Muhajir. Halo, apa kabar Mas Said? Halo, selamat sore. Ya, selamat sore Mas. IHSG hari ini ditutup menguat 1,56% ke level 6.186,37. Setelah pada perdagangan sebelumnya ditutup melemah. Apa sebenarnya faktor utama yang mendorong perubahan sentimen pasar dalam waktu satu hari ini Mas Said? Ya, oke, selamat sore, Eljon TV. Jadi memang kalau menurut saya saat ini ada faktor beberapa ya. Yang pertama technical rebound. Kemudian meredanya kepanikan investor. Ada dua hal ini. Karena memang kemarin yang lalu diputuskan bahwa The Fed sudah resmi menahan suku bunga. Itu yang pertama. Kemudian technical rebound dari kekhawatiran sebelumnya. Jadi yang lalu itu kan ada Pak Peri Warjio di resign dari Bank Indonesia. Kemudian ada kekhawatiran terhadap The Fed apakah akan menahan atau menaikkan suku bunga. Namun sejauh ini menahan suku bunga. Jadi saya kira terjadi technical rebound, namun belum secara struktur. Masih belum secara struktur. Namun kalau kita lihat dari lowest-nya 5.300, setidaknya tidak menciptakan lower low baru. Tidak menciptakan lower low baru. Namun saya kira jika masih apabila di atas 6.100 bertahan, fase untuk naik ke berikutnya masih ada, namun dengan catatan yang pertama tidak ada black swan yang terjadi di market Indonesia seperti kebijakan-kebijakan yang tiba-tiba, kemudian arah kebijakan pemerintah itu tidak menurunkan trust dari investor, baik investor domestik maupun foreign. Kira itu. Ya, jika melihat pergerakan IHSG sepanjang perdagangan hari ini, apakah penguatan ini menunjukkan kembalinya kepercayaan investor atau justru masih didominasi oleh faktor teknikal, Mas Said? Masih didominasi oleh faktor teknikal. Jadi yang tahu sebenarnya kalau kita lihat ini technical rebound. Jadi kalau kita melihat chart dari IISG ini sendiri tidak menciptakan low baru, memang ya, betul. Tapi dari tanggal 1 bulan 7, peaknya itu di bulan 7 tanggal 22, kemudian konsolidasi di area 6.100, 6.180. Artinya apa? Mulai ada katalis positif setelah pemerintah mengkat dana MBG. Jadi kita bisa melihat bahwa respon pasar setelah pemerintah mengkat dana MBG itu dinilai positif. Jadi dianggap selama ini menurut investor itu membebani uang negara. Kemudian Kopdes. Kopdes juga sedikit-sedikit mulai dirapikan. Nah, dari itu mulai ada dampak positif dan terlihat dari kepercayaan investor. Karena apa? Menurut saya, kalau seandainya tidak ada permasalahan struktural, dia tidak mungkin melemah dalam waktu yang singkat dan menciptakan lower low terus. Namun kalau biasanya kalau dengan tajam lower low dengan terus menerus itu biasanya ada kesalahan struktural. Namun setelah ada perbaikan-perbaikan struktural, terlihat pasar mulai naik dari bulan 6 sampai dengan bulan 7 saat ini. Artinya keresahan publik dan investor mulai didengarkan dan mulai diperbaiki, terlihat nampak naik, namun sampai dengan saat ini hanya masih technical rebound. Mudah-mudahan pemerintah ke depan uh, tidak membuat peraturan yang secara mendadak dan merusak kepercayaan investor lagi sehingga tidak membuat ISG turun lebih dalam. Apabila menurut saya levelnya itu di 6.000, itu adalah uh, market psikologi satu, yang kemudian market psikologi dua itu di 5.300, itu market psikologi dua. Ini area penting. Namun saat ini kita lihat masih di atas itu, jadi cenderung masih aman secara market. Iya, lalu seberapa besar pengaruh sentimen global seperti arah kebijakan suku bunga The Fed, pergerakan pasar saham dunia, dan kondisi geopolitik terhadap penguatan IHSG hari ini? Oh ya, baik. Mula-mula saya mau katakan bahwa
pada dasarnya kalau kita melihat sentimen baik, kita melihat dulu dari sentimen global itu sudah sepenuhnya mengarah ke Amerika. Amerika itu saham teknologi, saham-saham masa depan itu semua ada di Amerika. 65% MSCI itu isinya mainnya di Amerika. Indonesia ini hanya sedikit saja, kurang daripada 1%. Namun walau demikian tetap ada katalis-katalis positif, katalis-katalis dari global yang mempengaruhi Indonesia. Apa saja ya termasuk kebijakan suku bunga The Fed. Itu untuk kemana? Ke rupiah kita, untuk menjaga rupiah kita. Kebijakan suku bunga ini dari Bank Indonesia untuk menjaga rupiah kita bisa bisa dinaikkan, bisa diturunkan untuk menjaga stabilitas dan itu berpengaruh ke saham-saham fundamental kita yang kuat, salah satunya ada bank. Nah, sekarang kan IISG ini market cap terbesarnya juga masih ada banking. Sehingga kalau banking ini diganggu dari suku bunga, dari kebijakan geopolitik, dan sebenarnya itu nomor dua. Ya, nomor satu adalah kebijakan domestik, kebijakan pemerintah yang menekan laba bank. Itu yang salah satunya juga yang memberatkan pasar kalau menurut saya. Nah, jadi sentimen global yang pertama suku bunga, kemudian kebijakan domestik dari pemerintah kita sendiri, dan geopolitik. Saya kira itu. Kalau dari dalam negeri, Mas Said, indikator ekonomi apa yang saat ini paling menjadi perhatian pelaku pasar dan berpotensi memengaruhi arah IHSG dalam waktu dekat ini? Oke, faktor domestik berarti makroekonomi. Yang pertama adalah stabilitas nilai tukar rupiah. Ini sangat benar-benar menjadi katalis nomor satu, stabilitas nilai tukar rupiah. Ini penting sekali untuk benar-benar stabil. Kita bisa melihat itu currency risk. Kita bisa melihat ya kalau itu melemah dalam waktu yang cepat, saham juga melemah. Jadi kalau zaman Pak SBY dulu, itu kan rupiah stabil di 10.000 selama bertahun-tahun. Salah satunya itulah yang membuat return IISG paling bagus di zaman Pak SBY. Ya, kemudian yang kedua, faktor domestiknya kebijakan suku bunga. Ini juga bergantung sama geopolitik, tensi geopolitik, inflasi. Inflasi juga disumbangkan oleh dari faktor geopolitik, yaitu perang, mempengaruhi harga minyak mempengaruhi inflasi. Kemudian dari pertumbuhan ekonomi. Kemudian keempat adalah fiskal, MBG, Kopdes, program-program pemerintah. Itu yang sangat berpengaruh. Menurut saya itu. Ya, Mas Said, bisa dikatakan penguatan IHSG hari ini cukup signifikan. Apakah ini dapat dijadikan sinyal awal rebound yang lebih berkelanjutan, ataukah investor masih perlu mewaspadai risiko koreksi, Mas? Kalau menurut saya ini masih indikasi awal, belum konfirmasi. Jadi memang uh, yang pertama MSCI masih memfreeze kita sampai dengan November. Mereka akan melihat market kita ini apakah sudah lebih baik atau belum secara regulasi khususnya. Kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah terkait fiskal juga masih di wait and see sama mereka, walaupun S&P sudah mengatakan tidak mendowngrade. Baru S&P yang lain masih wait and see sebenarnya. Jadi kebijakan pemerintah ini yang sebenarnya juga menekan pertumbuhan perbankan di dalam negeri. Yang ketiga, ada skenario-skenario negatif ya dari sentimen. Jadi apakah sinyal rebound hanya indikasi awal, teknikal rebound, tapi belum menjadi konfirmasi menurut saya. Ya, lalu sektor apa saja yang menjadi penopang penguatan IHSG hari ini dan apakah sektor tersebut masih memiliki potensi menjadi motor penggerak pasar ke depannya, Mas Said? Jujur, ke depannya kalau kita anggap 2 tahun ke depan, menurut saya justru kalau saat ini kalau pertanyaannya saat ini, hari ini, itu ditopang oleh banking sama pertambangan dan CPO. Namun kalau secara industri yang akan ke depan, yang akan menopang menurut saya ya, ada di CPO P50 untuk P50. Kemudian tambang,
Yang backingnya itu untuk AI. Yang ketiga, internet cepat. Itu untuk implementasi AI dan pemerataan informasi. Tiga ini yang akan berkembang menurut saya ke depan. Kalau banking bagaimana? Laba BCA aja masih tumbuhnya sangat kecil. Artinya apa? Ada ada perbedaan ekonomi sebelum COVID dan setelah COVID. Salah satunya berkurangnya juga jumlah kelas menengah dan lain-lain sebagainya. Ada memang perbedaan ekonomi sebelum COVID sama setelah COVID, dan itu sangat menekan bank. Sekarang bank itu kalau kita lihat sudah perang-perang deposito juga, sudah mu- eh, sudah mulai mencari nasabah dengan kelas menengah, menengah ke atas dengan berbagai cara. Artinya apa? Ada resiko perlambatan penyerapan kredit juga di sana. Jadi perbankan tidak akan bisa, menurut saya bukan tidak akan bisa, berat untuk bisa menumbuhkan laba seagresif dulu. Dan itu saya kira sinyalnya sudah lama dilihat oleh asing. Mungkin dari sekitar 2 tahun yang lalu. Kalau kita lihat kan banking turun dari 2 tahun yang lalu sampai sekarang. Dan asing sudah tahu itu. Saya kira seperti itu. Namun apakah banking akan ngelit ke 10.000 nanti? Saya nggak tahu. Namun saya berkeyakinan setidaknya kalau nanti IHSG akan new all time high, akan juga diikuti oleh banking. Namun banking apakah all time high lagi? Mungkin mungkin ya, mungkin tidak. Tergantung juga dari kebijakan pemerintah, apakah kebijakan pemerintah dan fiskal yang dijaga cukup untuk membuat environment, lingkungan yang bisa menumbuhkan kredit perbankan dengan baik, tidak meninggikan cost of fund mereka. Itu yang pertama, karena ini kekhawatiran dari awal ini. Kemudian kalau seandainya ini tidak mendukung, ya banking mungkin nggak lead, naik tapi nggak ngelit. Yang ngelit B50 menurut saya CPU dan bahan-bahan dasar energi untuk AI. Ini menurut saya dua ini pertambangan. Itu. Ya, lalu di tengah kondisi pasar yang masih dipengaruhi berbagai sentimen global dan domestik, strategi apa yang sebaiknya diterapkan oleh para investor, Mas Said? Dalam sirkulasi geopolitik yang tinggi dan ketidakpastian yang tinggi, wajib hukumnya mendiversifikasi aset dengan baik, membuat komposisi modal dengan baik, memecah aset kelas yang sesuai dengan kondisi saat ini, yaitu high risk. Jadi saham ya bagus, saham bagus, namun khusus Indonesia ini agak berbeda. Saat ini kalau kita lihat cash flow global itu ngalir ke USA, ke saham-saham tech AI, termasuk Kospi yang kemarin itu all time high kan gara-gara saham, bukan saham AI sebenarnya. Yang membuat Kospi Korea naik itu Samsung. Samsung backingnya juga AI chip. Itu yang membuat mereka all time, karena mereka sudah all time high terus, koreksinya cukup parah saat ini. Wajar, wajar. Nah, Indonesia nggak punya itu. Indonesia tidak punya industri high tech, tapi Indonesia uh, punya bahan baku untuk high tech tersebut. Ya di pertambangan koper salah satu contohnya. Dan kita punya itu menurut saya ke depan bagus, dan TPO dan strategi investor yang bagus adalah diversifikasi aset class sesuai dengan kondisi geopolitik saat ini. Yang dimana high tension kapanpun bisa berubah sewaktu-waktu, jadi extreme high, extreme low, extreme high, extreme low. Seperti itu pergerakan saham ke depannya. Sehingga kalau kita tidak jaga money management dan risiko yang terukur akan berbahaya. Jadi kurang-kurangi, harus diatur juga porsi untuk equity, untuk saham yang berisiko, untuk instrumen yang berisiko harus diukur juga, harus dibagi dengan proporsional ke aset class yang lebih diversifikasi, lebih 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 aman. Contohnya reksadana pasar uang. Itu bisa bisa diarahkan ke sana. Kita tidak mencari return yang bagus kalau kita bisa mendapatkan return yang mengalahkan market. Market 1 tahun IHSG naik katakanlah mungkin sekitar 7-10%. Kita bisa 20, kita bisa bagus kalau bisa. Namun yang penting adalah kita tidak rugi. Itu yang sering dilupakan. Itu lebih penting. Ya, jika melihat penutupan perdagangan hari ini, bagaimana proyeksi Mas Said sendiri terhadap pergerakan IHSG pada perdagangan berikutnya? Lalu level support dan resistance berapa yang perlu dicermati oleh pelaku pasar, Mas?
Oh ya, baik. Area 5.000, sorry, sebentar. 6.100, 5, sorry, bentar, saya tarik dulu. Ada di 6.000, 6.100, ini sebenarnya area konsolidasi awal ya. Kalau ada bentek di bagian di area support terkuatnya menurut saya ada di 5.400 itu nanti. Itu area rawan yang wajib dijaga. Kalau itu jebol juga lanjut berat. Namun biasanya ada katalis negatif. Jadi biasanya market saham itu bergerak sebelum news keluar. Biasanya kan seperti itu. Menyusul sebelum news keluar. Contoh, dari 9.000 tiba-tiba anjlok ke 7.000. Ternyata news yang keluar MSCI, tapi saham sudah bergerak duluan. Nah, kemudian turun terus, after MSCI itu turun terus, ternyata ada macam-macam ekspor satu pintu yang banyak yang terjadi ya, Kopdes dan sebagainya. Itu sebelum sebelum keluar news. Market sudah merespon. Nah, saat ini market sudah merespon naik, artinya mulai ada perbaikan. Ternyata benar ada MBG diperbaiki, Kopdes diperbaiki, dan macam-macam itu. Itu mulai mulai menunjukkan, dan area terpentingnya menurut saya ada di 5.300-an dan 6.000. Ini area area konsolidasi berat. Kalau seandainya tetap berada di 6.100, ISG masih enak, masih oke. Enak untuk diinvestasikan jangka pendek dan swing. Namun kalau sudah mulai di bawah 6.000, 6.100, khususnya di bawah 6.000, berat. Itu area konsolidasi lama. Karena didukung oleh volume berdasarkan teknikal. Ya baik, terima kasih banyak Mas Said untuk waktu dan analisisnya di Prime Report hari ini. Sehat dan sukses selalu Mas Said. Ya, terima kasih. Selamat sore. Yang didukung oleh